Langit terbakar merah, api di dasar. Sayap terkepak, hancurkan dinding kelam. Tinggal 2 pertandingan lagi akan dimainkan oleh timnas Indonesia di babak putaran ketiga, masing-masing melawan Cina dan Jepang. 2 pertandingan yang sekaligus menjadi penentu apakah Indonesia lolos ke Piala Dunia atau tidak. Jika melihat situasi saat ini, peluang lolos langsung ke Piala Dunia memang sangat berat. Tapi meski begitu, ada cara lain yang bisa ditempuh oleh skuad Garuda. Cara yang dimaksud adalah bermain di putaran keempat. Cara ini dianggap cara yang paling realistis. Namun untuk mencapainya, Indonesia harus finish di posisi ketiga atau keempat klasmen. Posisi yang saat ini tengah diperjuangkan oleh Jay Itzes dan kawan-kawan. Tapi sebelum Indonesia benar-benar dipastikan lolos, sebuah keputusan sepihak langsung dilakukan oleh AFC. Keputusan yang bisa saja merugikan Indonesia. Lantas keputusan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Bangsa tertidur, kini mata terbuka. Garuda terbang tinggi di angkasa. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang, porak-porandahkan gelap malam yang panjang. Kibarkan Ya, saat ini timnas Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk lolos ke putaran keempat di babak kualifikasi Piala Dunia. Meski peluangnya besar, tapi ada beberapa target yang harus dipenuhi oleh tim Garuda. Target yang dimaksud adalah meraih 3 poin saat melawan Cina. Jika target itu mampu diwujudkan, maka Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat. Dengan catatan di saat yang bersamaan, Bahrain juga kalah dari Arab Saudi. Maka dari itu, Patrick Kluivert beserta para stafnya tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Karena jika kesempatan itu disia-siakan, bisa saja peluang lolos ke babak keempat menjadi lebih sulit. mimpi takkan binasa. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang, porak-porandahkan gelap malam yang panjang. Kibarkan semangat, tak ada lagi hilang. Di sisi lain, salah satu cara untuk meraih poin penuh ketika melawan Cina nanti adalah dengan menjalani training center di Pulau Bali. Rencananya pemain akan berkumpul pada tanggal 24 Mei dan mulai TC pada tanggal 26 Mei. Harapannya dengan melakukan TC tersebut, para pemain bisa semakin kompak dan bermain lebih baik di lapangan. Jika mampu bermain baik, hampir dipastikan kemenangan pasti bisa diraih oleh tim Garuda. Wajar jika pertandingan melawan Cina memang harus dimenangkan, karena itu adalah satu-satunya cara untuk meraih 3 poin. Karena setelah itu Indonesia akan bermain melawan Jepang. Bukan maksud meremehkan skuad timnas, tapi Jepang sudah berada di level lain, sehingga kemungkinan besar Indonesia akan mengalami kekalahan ketika melawan tim Samurai Biru. Apalagi pertemuan nanti juga dilangsungkan di Saitama Stadium, markas dari timnas Jepang. Garuda mencakar dunia yang diam. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang, porak-porandahkan gelap malam yang panjang. Kibarkan semangat, tak ada lagi hilang. AFC tiba-tiba ubah aturan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dengan melihat situasi saat ini, Indonesia kemungkinan menjadi tim yang akan lolos ke babak keempat. Indonesia tak sendiri, karena kemungkinan besar mereka ditemani oleh Arab Saudi sebagai perwakilan dari grup C. Hal ini ternyata langsung mendapatkan respon dari AFC. Respon yang dimaksud adalah ketika mereka mengubah aturan di babak keempat. Aturan yang dimaksud adalah soal lokasi pertandingannya. Awalnya, AFC akan memainkan pertandingan di tempat netral. Hal ini bertujuan agar tidak ada tim yang diuntungkan. Soal di mana tempat mainnya masih dirahasiakan. Sebagai tim yang kemungkinan bermain, Indonesia oke-oke saja mengenai aturan tersebut. Yang panjang, kibarkan semangat, tak ada lagi hilang. Bangkit dan hancurkan semua penghalang. Tapi baru-baru ini, AFC tiba-tiba mengubah aturan di babak keempat. Awalnya
awalnya mereka akan memainkan pertandingan di tempat netral, tapi yang terbaru mereka akan mengutus 2 tuan rumah. Untuk tuan rumahnya adalah tim terbaik yang lolos di babak ketiga. Jika melihat klasmen saat ini, kemungkinan besar tuan rumahnya adalah wakil Timur Tengah, yakni Uni Emirat Arab dan Irak. Selain 2 negara itu juga ada Qatar dan Arab Saudi yang juga memiliki peluang. Situasi yang membuat Indonesia sedikit dirugikan, karena aturan awalnya bermain di tempat netral, tapi tiba-tiba diubah dan AFC yang memutuskan untuk memilih 2 tuan rumah sebagai venue pertandingan di babak putaran keempat. Kibarkan semangat, tak ada lagi hilang, bangkit dan hancurkan semua penghalang. Konspirasi Timur Tengah dibalik keputusan AFC. Apa yang dilakukan oleh AFC akhirnya mendapatkan respon dari media. Tak hanya media, netizen Indonesia juga ikut-ikutan bersuara. Banyak yang menganggap jika itu adalah akal-akalan AFC demi menguntungkan tim Timur Tengah. Soal menguntungkan tim Timur Tengah, nggak usah kaget, karena sudah sejak dulu AFC dianggap tidak adil dan selalu mengutamakan tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Saking tidak adilnya, banyak dari tim non-Timur Tengah merasa dirugikan. Salah satunya adalah Timnas Indonesia. Contoh kerugiannya adalah ketika Indonesia melawan Bahrain beberapa waktu yang lalu, di mana kemenangan yang sudah di depan mata tiba-tiba sirna gara-gara wasit Ahmed Alkaf. Tak hanya melawan Bahrain, ketika melawan Qatar di ajang Piala Asia U23, Indonesia juga dirugikan karena Ivan Yenner diusir keluar lapangan. Padahal pelanggaran dilakukan oleh Ivan sangatlah ringan dan tidak pantas mendapatkan kartu. Pada akhirnya AFC menjadi topik perbincangan di media sosial. Banyak yang memaklumi, tapi ada juga yang menyerang AFC sebagai federasi sepak bola yang tidak adil kepada setiap anggotanya. Tentu sebuah hal yang membuat nama AFC kembali tercoreng, dan lagi-lagi berkat blunder yang mereka lakukan sendiri. Kibarkan semangat, tak ada lagi hilang, bangkit dan hancurkan semua penghalang. Tanah bergetar retak di bawah tubuh. Supaya tidak diserang lagi, AFC coba jelaskan aturan sesungguhnya. Sementara itu, menanggapi apa yang ramai saat ini, AFC langsung bertindak. Menurutnya, itu adalah aturan lama yang sebelumnya telah disepakati. Jadi penunjukan 2 tim terbaik untuk menjadi tuan rumah di babak keempat memang aturan dari dulu. Hanya saja AFC belum mengumumkannya, terutama di awal-awal round ketiga. Malah mereka mengumumkannya ketika round ketiga sudah mau berakhir. Sehingga wajar saja banyak yang menuduh AFC sebagai federasi yang tidak netral. Soal ini diperparah dengan niat Cina yang ingin menjadi tuan rumah round keempat. Hal inilah yang membuat publik semakin yakin jika pertandingannya di tempat netral, bukan 2 tim terbaik yang lolos dari putaran ketiga. Pecahkan rantai yang menjerat mimpi, biarkan angin membawa janji abadi. Deru kepakan. Lebih lanjut, jika nantinya Indonesia bermain di Timur Tengah, mereka tak usah khawatir, karena meski pernah dirugikan, Timnas Indonesia memiliki beberapa catatan manis ketika bermain di sana. Salah satunya adalah ketika Timnas mampu lolos ke babak semifinal di ajang Piala Asia U23. Tak hanya itu, Timnas senior dalam beberapa laga terakhir juga belum terkalahkan ketika bermain di sana. Masing-masing bermain imbang ketika melawan Arab Saudi dan Bahrain. Nantinya, Indonesia juga akan mendapatkan dukungan dari ribuan supporter. Karena seperti yang kita tahu saat ini banyak WNI yang menetap di sana. Soal babak keempat sendiri, nantinya tim peringkat ketiga dan keempat, masing-masing grup babak ketiga akan dibagi menjadi 2. Setiap grup akan berisi 3 tim. Soal pembagiannya berdasarkan ranking terakhir dari FIFA. Dari 3 tim tadi, mereka akan saling bertemu, dan siapa yang mendapatkan poin terbanyak akan langsung lolos ke Piala Dunia. Sementara peringkat kedua akan bertarung di babak playoff, dan peringkat terakhir langsung tersingkir karena dianggap kalah bersaing dengan tim-tim lainnya. Langit terbakar merah, api di dasar. Sayap terkepak, hancurkan dinding kelam.
Jadi itulah kontroversi yang kembali dilakukan oleh AFC. Kontroversi yang harusnya tidak terjadi jika mereka mengumumkan peraturan tersebut jauh-jauh hari sebelum putaran ketiga dimulai.